Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat ya anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar ya, masih dalam tema 6, subtema 3 ya. Kita akan belajar ilmu pengetahuan alam atau IPA ya, yaitu pentingnya melestarikan sumber daya alam, khususnya yang ada di Indonesia ya. Nah, simaklah video pembelajaran ini dengan baik ya. Jika ada hal-hal yang perlu kalian catat, silahkan kalian catat di buku catatan ya. Baik anak-anak, simak videonya ya. Langsung saja ke video pembelajarannya. Adanya hewan dan tumbuhan memiliki peran ya, di antara lain memiliki sumber ilmu pengetahuan, kemudian sumber pangan dan obat-obatan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan lingkungan dan alam sekitar. Maka dari itu, setiap orang perlu melakukan upaya pelestarian agar hewan dan tumbuhan tidak punah ya. Nah, apa saja sih upaya pelestarian makhluk hidup yang kita lakukan? Yang pertama, dengan penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan ya. Yang kedua, penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Dan yang ketiga, bisa melakukan perlindungan hewan dan tumbuhan langka secara ex situ dan in situ. Nah, anak-anak, apa yang dimaksud dengan pelestarian secara ex situ dan in situ ya? Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini ya. Nah, di sini in situ di dalam habitat aslinya ya. Contohnya hutan lindung, suaka marga satwa, tanaman nasional, cagar alam. Sedangkan ex situ pelestarian di luar habitat aslinya ya. Contohnya kebun raya, kebun binatang, dan juga taman safari. Nah, itu anak-anak ya. Hewan di Indonesia yang perlu dilindungi karena hampir punah ya. Ini ada beberapa contoh saja. Yang pertama ada gajah Sumatera, komodo dari Nusa Tenggara, badak, harimau Sumatera, dan orang hutan ya. Gajah itu dilindungi di Taman Naikambas ya. Kemudian komodo di Pulau Komodo. Kemudian badak itu Taman Nasional Ujung Kulon. Kemudian harimau Sumatera ya, Taman Nasional ya Sumatera. Kemudian orang hutan dilindungi di Pulau Kalimantan, yaitu di Taman Nasional Tanjung Putih ya. Nah, hewan ini menjadi langka karena diburu secara liar ya. Maka dari itu kita harus melindungi hewan-hewan ini anak-anak ya. Nah, selain hewan, tumbuhan di Indonesia yang perlu dilindungi juga ya karena hampir punah. Yang pertama ada bunga Rafflesia arnoldii ya, yang tumbuh di Pulau Sumatera dan Jawa ya. Yang kedua ada anggrek hitam ya, ada anggrek hitam ini tumbuh di Pulau Sumatera dan Kalimantan ya. Yang ketiga ada anggrek larat ya, ada di Kepulauan Maluku ya. Kemudian ada tambesu, ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Maluku, dan Papua. Dan yang terakhir ada kayu ulin ya, kayu ulin, ada di Sumatera dan Kalimantan ya. Nah, di sini tugas kita adalah melestarikan ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar ya. Nah, pelestarian makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan mempunyai banyak manfaat bagi manusia ya. Pemanfaatan yang bijak akan menjaga kelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Daur makhluk hidup yang ada di alam pun akan terjaga ya. Dengan demikian, makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan dapat terhindar dari kepunahan. Nah, pemanfaatan sumber daya alam hewan dan tumbuhan secara berlebihan akan merusak kelestarian lingkungan. Nah, daur hidup akan terganggu. Akibatnya, lama-kelamaan jenis tumbuhan dan hewan akan punah. Nah, oleh karena itu, pelestarian sumber daya alam sangat penting untuk kita lakukan. Nah, beternak ayam merupakan salah satu contoh pelestarian makhluk hidup.
upaya pelestarian yang bisa kita lakukan yaitu dengan memanfaatkan kotoran ayam menjadi pupuk ya. Nah, pelestarian hewan dan tumbuhan dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Misalnya dengan membuat poster tentang pentingnya melestarikan tumbuhan dan hewan ya, Nana. Nah, di sini ada upaya pelestarian makhluk hidup ya. Nah, ada beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia ya. Antara lain sebagai berikut anak-anak. Yang pertama hewan ya, yaitu penyebabnya sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan ya, dijual, digunakan sebagai hiasan serta obat ya. Dan penyebab kelangkaan tumbuhan dikarenakan dimanfaatkan terus-menerus ya, tanpa ada usaha melestarikannya atau melakukan reboisasi ya. Kemudian yang kedua hewan ya, kelangkaannya itu disebabkan oleh membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama, sedangkan tumbuhan sulit berkembang biak ya. Kemudian penyebab kelangkaan berikutnya yaitu untuk hewan ya, habitat dirusak oleh manusia, misalnya dibakar ya. Kemudian untuk tumbuhan ya, kelangkaannya itu disebabkan terkena hama ya. Jadi dapat menyebabkan kelangkaan pada tumbuhan itu ya. Nah, kemudian penyebab kelangkaan selanjutnya yaitu pada hewan ya, tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam ya. Sedangkan tumbuhan mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik ya. Itu anak-anak ya, penyebab kelangkaannya ya. Nah, berikut upaya pelestarian hewan ya. Usaha pelestarian hewan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut anak-anak. Yang A, menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut ya. Penangkaran berfungsi sebagai tempat pengembangbiakan serta pemulihan hewan yang mengalami luka-luka dan trauma ya, misalnya seperti itu ya. Kemudian yang B, mengambil telur-telur hewan langka untuk membantu menetaskannya ya. Kemudian memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih sesuai ya. Yang D, membuat undang-undang perburuan secara ketat ya. Kemudian memberikan sanksi bagi pelaku penambangan hutan secara liar ya. Tujuannya agar pelaku-pelaku tersebut jera dan memiliki kepedulian untuk pelestarian hewan ya. Nah, itu anak-anak ya, upaya-upaya pelestarian hewan yang harus kita perhatikan ya anak-anak ya. Baik, selanjutnya anak-anak, yang kedua usaha pelestarian tumbuhan ya. Usaha pelestarian tumbuhan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang A, kebun koleksi biasanya untuk mempertahankan bibit unggul ya. Contohnya adalah kebun kelapa di Bone dan kebun mangga di Pasuruan itu ya. Kemudian yang B, kebun plasma nuftah ya, merupakan perkembangan kebun koleksi ya. Contohnya adalah kebun plasma nuftah di Lipi Cibinong dengan buah-buahan inti, talas dan suweg ya. Kemudian yang C, kebun botani ya. Contohnya kebun raya Bogor misalnya ya. Nah, sekian anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semua ya. Silakan kalian pelajari dengan baik ya. Kemudian jika ada hal yang perlu, kalian pause videonya untuk mencatat hal-hal tersebut ya. Baik anak-anak, selamat belajar ya, dan tetap jaga kesehatan kalian di rumah kalian masing-masing ya. Kemudian Bapak harapkan kalian mengerjakan latihan di Google Classroom ya, pada Google Form. Baik anak-anak, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.